good case. 12 deaths over 15 years. They think it has to do with the city's drinking water. One lawyer will discover Somewhere out here, somebody had to have seen what happened. the only thing more dangerous than burying the truth There's a lot of people in my neighborhood that are dead from something. is uncovering it. You go back out there and you catch them in a lie. We're 3 lawyers. They're 300. We can't afford a long, drawn-out trial. Mortgage my house. I have. From the #1 electrifying bestseller If you're gonna knock a guy down, do it so he can't get up. What I wanted was an apology for what they did to my son. It's war. John Travolta, Robert Duvall, John Lithgow, William H. Macy, and Kathleen Quinlan. And this isn't about money anymore. What's it about, Jen? It's about this. A civil action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kayla Ramadina dari kelas 10E. Sekarang saya akan mereview sebuah film yang berjudul A Civil Action. Film A Civil Action merupakan film yang diangkat dari kisah nyata pada tahun 1980 dan dirilis pada tahun 1998 yang disutradarai oleh Stephen Zaillian. Film ini menceritakan sebuah kasus pencemaran lingkungan di Wabot yang melibatkan gugatan hukum terhadap perusahaan kimia yang diduga mencemari pasokan air di kota tersebut. Film A Civil Action dibintangi oleh John Travolta, Robert Duvall, Tony Shalhoub, William H. Macy, dan Kathleen Quinlan. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak berikut ini. Morti dei bambini. Noi vogliamo andare fino in fondo per sapere che cosa è successo. Serve un convenuto e che abbia le tasche profonde. Che la causa costi poco qui è da escludere. Se veramente cerca la verità, Jen, la cerchi dove si trova. In fondo a un pozzo senza fondo. La prossima volta, chiedicelo se vogliamo affondare insieme a te. Kisahnya bermula saat anak-anak dari 8 keluarga di Wabut meninggal akibat pencemaran lingkungan. Mereka meninggal karena kanker darah atau leukemia, karena air minum di kota tersebut tercemar limbah berbahaya dari 2 pabrik perusahaan besar. Orang tua mereka pun menuntut perusahaan besar tersebut ke pengadilan. Mereka juga meminta pengacara Jen Slackman untuk mengawal kasus ini. Awalnya, Jen menolak karena ia tahu tidak akan mendapatkan bayaran besar dari para orang tua. Namun, setelah tahu bahwa anak-anak tersebut meninggal karena leukemia yang diakibatkan pencemaran air minum oleh bahan limbah dari 2 pabrik milik perusahaan besar, dengan segera Jen mencium komisi besar yang dapat diperoleh. Karena itu, Jen dan rekan-rekannya Kevin Conway dan James Gordon segera mengajukan kasus tersebut ke pengadilan. Namun, Jen dan rekan-rekannya ternyata harus menghadapi pengacara yang memiliki perusahaan yang dituduh mencemarkan air minum, yaitu Jerome Fisher, yang memiliki reputasi hebat dalam kepengacaraan. Demi memenangkan kasus tersebut, Jen nekat mengeluarkan uang sangat banyak untuk membiayai penanganan kasus tersebut. Semula, ia mengharapkan keuntungan banyak, namun setelah mendengar kisah menyedihkan tentang anak-anak dari salah satu ibu korban, yaitu Annie Anderson, hati Jen pun tergerak. Sejak saat itu, prioritasnya pun berubah, tidak lagi mengharapkan keuntungan baginya, melainkan berjuang untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi bagi para klien yang menderita, walaupun ia harus mempertaruhkan karir dan kehidupan pribadinya. Bahkan, sekalipun ia harus mengalami finansial karena firma hukumnya terpaksa berhutang agar bisa meneruskan kasus tersebut di pengadilan. Bahkan, ketika sebagian keluarga yang menuntut itu akhirnya bersedia menyelesaikan secara damai, Jen tetap tidak peduli dan tetap bertahan, sehingga diprotes oleh rekan-rekannya yang sibuk menyelamatkan diri dari imbas jalan yang ditempuh Jen. Dari film A Civil Action dapat menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya tanggung jawab, regulasi, advokasi, kerjasama, dan pendidikan dalam melindungi lingkungan dan memperoleh keadilan. Jadi,
solusi dari masalah pencemaran lingkungan dari film A Civil Action yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan limbah. Yang kedua, mengolah limbah. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang keempat, mengurangi sumber limbah. Yang kelima, mengurangi dampak pencemaran. Yang keenam, menanam pohon. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu melakukan edukasi. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.